Bab 1393. Meskipun Lin Yu hanya membuang jarum perak dengan kekuatan lehernya, kecepatan jarum perak itu masih sangat cepat, seperti kilatan lampu listrik, dan dalam sekejap mata, dia mencapai mata pria yang tidak memiliki telinga. Pada saat ini, otak pria tanpa telinga itu dalam keadaan tertegun, tetapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi, tetapi tubuhnya telah bereaksi secara tidak sadar. Pada saat cahaya dingin datang, tubuh bagian atasnya dengan cepat dibelokkan, yang bisa dihindari. Jarum baja melesat dengan cepat. Namun penghindaran semacam ini hanya menghindari posisi vital. Derap jarum baja masih menyapu daging pipi kirinya, secara langsung menyebabkan daging pipi kirinya terbuka, dan ia memotong pulpen berdarah setebal pulpen dan daging serta darah. Di saat yang sama, sisa tenaga dari jarum baja itu tidak padam, dan mengenai telinga kirinya yang utuh, dan daging dan darahnya terbang dalam sekejap, hampir menghancurkan seluruh telinganya. Apa? Pria tanpa telinga itu menjerit, bukan karena kesakitan, tapi lebih karena syok. Kemudian dia tanpa sadar menutupi telinga kirinya, tetapi baru kemudian dia menemukan bahwa tangannya kosong, dengan hanya satu tangan tersisa darah, di mana telinganya diam. Dia mengguncang hatinya, kulitnya berubah drastis, dan dia menyentuh telinga kirinya dengan hati-hati, dan menemukan bahwa telinga kirinya sekarang hanya memiliki setengah daun telinga yang tersisa. Dan dia tidak sengaja menariknya dengan lembut, dan bahkan hanya setengah dari daun telinganya yang robek. Ah! Lelaki tanpa telinga itu memandangi setengah daun telinganya yang berdarah di tangannya, dan berteriak dengan suara yang sangat patah. Hatinya dipenuhi oleh anak panah, dia hanya merasa bahwa langit akan runtuh, dan matanya pecah menjadi air mata. Apa yang paling tidak dimiliki seseorang sering kali peduli dengan apa yang paling dia kurangi. Yang paling tidak dimiliki pria adalah telinganya, jadi dia sangat mementingkan satu-satunya telinga kirinya, tetapi sekarang, telinga kiri ini telah menghilang, bahkan, semua, mayat tidak tersisa. Sial! Pria tanpa telinga itu berteriak dengan sedih, lalu menatap Lin Yu dengan kebencian di wajahnya, dan gemetar karena marah, berubah menjadi bahasa Cina dan berteriak, "He Jiarong, aku harus menghancurkan tubuhmu." Lin Yu meliriknya dengan dingin, tidak berbicara, dan dengan pedang di tangannya, dia masih sibuk berurusan dengan sekelompok orang berbaju hitam di depannya. Bunuh dia untukku. Pria bertelinga tumpul itu tampak mengerikan, dan berteriak pada orang-orang berpakaian hitam dengan wajah merah tua, "Jika ada yang membunuhnya, aku akan memberinya pekerjaan pertama. Aku bersumpah demi hidupku dan tidak akan pernah melanggar kata-kataku." Kata-kata pria dengan telinga hilang sangat efektif. Setelah mendengar kata-katanya, orang-orang berbaju hitam tampak lebih bersemangat. Ketika mereka membayangkan bahwa mereka akan kembali untuk meminta kredit, mereka tiba-tiba tidak merasa lelah, terutama sekarang karena Lin Yu jelas-jelas sedang menurun. Mereka lemah dalam menangkis, jadi mereka menghabiskan sedikit kekuatan terakhir di tubuh mereka dan menyerang Lin Yu bahkan lebih ganas, memikirkan pemenggalan kepala Lin Yu sesegera mungkin. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk membuat serangan lebih sengit, Lin Yu, yang selalu lemah, tidak kewalahan oleh serangan mereka yang tiba-tiba diperkuat, dan setiap kali Lin Yu memblokir, dia masih sangat kuat. Sekelompok orang berkeringat dingin di dahi mereka, melihat stamina Lin Yu tampaknya tidak ada habisnya, mengkhawatirkan dalam hati mereka, mengetahui bahwa jika ini terus berlanjut, setelah stamina mereka habis, situasinya mungkin akan langsung membalik. Tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa kekhawatiran mereka datang lebih awal dari yang mereka kira. "Apakah ini semua kekuatanmu?" Lin Yu, yang berada dalam kondisi lemah, tiba-tiba berkata dengan santai, "Ini sedikit tidak memuaskan." Kekuatan kelompok pria berbaju hitam ini sangat bagus, dan kerjasamanya sangat diam-diam, terlihat tidak ada yang kurang dari latihan di hari kerja, tapi sayangnya, masih tidak ada kejutan untuk Lin Yu, terutama gerakan mereka, meskipun mereka garang dan tepat. Tapi itu kurang sedikit esensi, jadi inilah mengapa sekelompok orang mencoba yang terbaik, dan butuh waktu lama untuk tetap tidak menyakitinya sama sekali. Karena kekuatanmu telah habis, maka giliranku selanjutnya. Lin Yu menambahkan dengan samar, dan kemudian pisau yang dibalik di tangannya berakselerasi secara instan, cahaya dingin menyala, dua suara kecil dari daging retak berlalu,
dan kemudian telapak tangan kedua pria berbaju hitam di depan Lin Yu memegang pisau itu tiba-tiba menghilang, dan jatuh ke tanah dengan derai, hanya menyisakan pergelangan tangan berdarah yang muncrat dengan darah. Melihat pemandangan ini, hati orang-orang berbaju hitam tiba-tiba tenggelam, dan mereka tidak bisa menahan nafas. Mereka tidak percaya bahwa He Jiarong, yang telah dipaksa mundur dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dapat menghindari mereka. Di bawah situasi ofensif, hancurkan kekuatan serangan yang begitu kuat. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan meremehkan mereka. Sebelum mereka bisa pulih, telapak tangan kiri Lin Yu sudah penuh kekuatan, dan dia dengan cepat meledak, langsung mengenai kepala orang di sebelah kiri. Meskipun telapak tangan masih belum bersentuhan dengan kepala orang ini, jaraknya sangat jauh. Jaraknya hanya 2 atau 3 cm, sehingga hantaman besar dari telapak tangannya langsung menghancurkan tepi atas tengkorak pria berpakaian hitam itu. Darah bercampur otak, dan kotoran berceceran di seluruh orang berpakaian hitam. Kamu harus lari. Lin Yu tidak memiliki ekspresi sedikit pun di wajahnya. Matanya acuh tak acuh, dan dia berkata dengan ringan, dengan begitu, setidaknya masih ada peluang hidup. Padahal, semua kebusukannya barusan disamarkan. Ia ingin menggali realitas kelompok orang ini. Pada akhirnya, ia menemukan bahwa meski kekuatan kelompok orang ini tidak buruk, namun tidak sekuat itu. Pria berbaju hitam hampir sama. Dengan begitu banyak orang mengepungnya pada saat yang sama, mungkin saja menyebabkan kerusakan pada Lin Yu sebelumnya, tetapi untuk Lin Yu sekarang, tidak banyak ancaman. Jadi setelah memastikan kebenaran dan kesia-siaan, Lin Yu tidak repot-repot berkeliling dengan sekelompok orang ini, dan secara langsung menunjukkan kekuatannya yang tersisa, siap untuk langsung menyelesaikan kelompok orang ini. Setelah semua orang berbaju hitam merasakan perubahan tiba-tiba dari aura kuat Lin Yu, ekspresi mereka tidak dapat membantu tetapi mereka tidak menunjukkan banyak rasa takut. Mereka masih mencoba untuk bergerak menuju Lin Yu seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Setelah serangan, dengan lebih sedikit personel, ruang mereka akan lebih banyak, dan gerakan mereka akan lebih bebas dan tajam. Tapi ini tidak berdampak banyak pada Lin Yu. Dia tidak terburu-buru, tidak sombong atau terburu nafsu, dan dengan hati-hati menghindari serangan dari orang-orang ini. Serangan adalah bagian penting dari orang-orang berbaju hitam ini, dan hanya perlu satu gerakan untuk membuat orang-orang berbaju hitam ini kehilangan nyawa atau kehilangan efektivitas pertempuran mereka. Segera, ada semakin sedikit orang berkulit hitam di depan Lin Yu, dari selusin orang menjadi 4 atau 5 orang. Melihat rekan mereka mati satu persatu, 4 atau 5 orang ini menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka hanya mengandalkan keinginan terakhir untuk mendukung mereka. Pria tanpa telinga di samping melihat pemandangan ini dan menelan mulutnya. Wajahnya juga sangat jelek, dia sudah melihatnya saat ini. Sebenarnya Lin Yu telah menyembunyikan kekuatannya. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Pada saat ini, Lin Yu berbicara kepada beberapa orang berbaju hitam yang tertinggal di depannya, dan berteriak pada pria dengan telinga, cepat bersama, aku menunggu kamu untuk menghancurkan tubuhku menjadi beberapa bagian.